Lights, camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan kita sedang ada dalam acara podcast Semaku menggali potensi desa wisata di Desa Seda. Tepuk tangannya. Teman-teman pasti belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Gintara Agung Gunawan yang selaku sebagai pembawa acara dari KKM UMC 2022 kelompok 22. Dan di samping saya bersama Pak Dede. Silahkan perkenalkan dirinya, Pak. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. tentunya menjelang siang teman-teman yang luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Kebanggaan tentunya, dan terima kasih juga buat seluruh dekan fakultas ya yang telah memberikan kepercayaan kepada teman-teman mahasiswanya untuk KKN di Desa Seda. Mudah-mudahan teman-teman menjadi salah satu bagian daripada ketika kami membutuhkan teman-teman. Jujur sadar atau tidak, kami sangat bangga teman-teman bisa hadir di Desa Seda. Terlebih disampaikan tadi dalam pembukaan bahwasanya menggali potensi wisata Seda. Mudah-mudahan teman-teman juga menjadi salah satu bagian bagaimana kita mengeksplor potensi-potensi wisata yang ada di Desa Seda, yang nantinya tentunya akan menjadi kebanggaan kami orang Seda, dan yang lebih penting lagi tentunya nantinya akan memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa yang nantinya juga akan bersama-sama dikembalikan untuk membangun masyarakat. Perkenalkan dulu, nama saya Dede Mulhadi, jabatan saya di pemerintah desa kasih pelayanan. Saya bekerja di pemerintahan desa ini kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Yang pertama saya menjabat sebagai Kasih Kesra kurang lebih 4 tahun, dan 2 tahun ke belakang dengan Permen 20 saya menjabat, diberikan kepercayaan sama Pak Kuwu untuk menduduki jabatan Kasih Pelayanan. Silakan. Nah, menurut Bapak apa sih potensi di Desa Seda itu sendiri? Yang menurut Bapak banyak nih, ada banyak pohon-pohon Ya. dari UMKM. Oke, kalau bicara masalah potensi, tentunya kami pemerintah Desa Seda, walaupun belum secara spesifik kami merencanakan apa dan bagaimana arah konsep kepariwisataan Desa Seda, tapi yang jelas kami menyadari bahwasanya ketika kami adalah bagian daripada Kabupaten Kuningan, yang pasti dong teman-teman juga tahu yang namanya Kabupaten Kuningan ini wilayah konservasi. Artinya kami dalam merencanakan apapun, terlebih pengembangan sektor kepariwisataan, pasti kami akan menitik beratkan kepada bagaimana pengembangan pariwisata ini seiring dan sejalan dengan konsep konservasi. Kembali ke konsep kepariwisataan, artinya justru harapan besar kami ketika teman-teman akademisi masuk ke Desa Seda, sedikit besarnya bisa memberikan kontribusi terhadap bagaimana pemerintah desa bisa menyusun rencana pengembangan potensi kepariwisataan yang tidak bertentangan dengan konsep konservasi. Di Desa Seda, Seda ini punya 3 mata air. Ya, kalau teman-teman nanti ini di belakang bukit ini namanya daerah ini namanya Ciayakan ini. Ini namanya Ciayakan. Turun ke bawah lagi dari Ciayakan itu ada Cihulu namanya. Itu ada mata air. Ini luar biasa mata air. Dan di situ hutannya masih, kalau ini pohon cuma satu ya, di atas kita cuma ada satu pohon yang besar. Di sana itu semua pohon besar. Dan itulah di antara salah satu yang saya yakin ke depan akan menjadi potensi wisata yang bisa dikembangkan tanpa kita apalagi menghilangkan konsep konservasi. Jadi bagaimana kita mengembangkan satu konsep kepariwisataan yang sinergi dengan alam,
alamnya tidak rusak, bahkan alamnya akan kembali ke habitat peruntukan aslinya. semula, peruntukan semula. Dan mungkin banyak lagi potensi-potensi yang bisa dikembangkan, kayak maaf, mungkin teman-teman lihat ke wilayah timur Desa Seda yang di sana ada sawah. Itu ubudnya Kuningan di situ. Oh, yang sebelah sana ya? Di sana, di Oh, sana. sana. Udah jalan-jalan ke sana kan. Iya. Nah, kendala jelas kayak maaf, ketika saat ini ya, ketika dibangun jalan ke sana, infrastruktur dibangun, masyarakat membangun kandang-kandang ayam. Oh, iya. Yang sadar atau tidak sebenarnya ya, saya dalam hal ini tidak menyalahkan ya. Tapi mari ketika anggaplah itu juga salah satu kegiatan ekonomi ya. Tapi bagaimana sinergi dengan konsep pariwisata Seda? Oh, Gitu dong. Ya, iya, jadi bagaimana ketika anggaplah itu salah satu spot objek potensi, bagaimana nanti ke depan pertanian itu bisa menjadi salah satu nilai iya, nilai jual ya, punya nilai jual. Bahkan ketika apakah kita mau desa wisata atau wisata desa, itu kan nama yang hampir sama, tapi berbeda. Yang mudah-mudahan nanti pemerintah Desa Seda dengan seluruh elemen masyarakatnya bisa merumuskan bagaimana mau kita mengembangkan potensi. Makanya diantaranya teman-teman sekarang bisa hadir ya. Ini namanya walaupun belum diresmikan ya, artinya hitam di atas putih diresmikan bahwa ini adalah tempat wisata. Ini udah punya nama. Namanya Bonjor Campsite. Bonjor Campsite. Ini kan Bonjor Campsite ini kalau nggak salah saya itu dari bahasanya bahasa Brasil. Bonjor Campsite. Walaupun kita harus bangga jadi orang Kuningan dengan bahasa Sunda ya. Tapi minimalnya bagaimana kita ternyata, tapi ini namanya Bonjor itu bukan, maaf bukan bahasa Brazil yang tadi saya sebutkan. Ini namanya si Bonjor, tapi bagaimana Bonjor ini jadi Bonjor gitu loh, jadi keren dikit kan. Gitu. Jadi intinya ketika potensi wisata kita balik lagi, mungkin bagaimana nanti kita dengan alam yang luar biasa, artinya sejuk dengan kontur tanah yang seperti ini. Salah satu diantaranya kita punya hutan, kita punya sawah, kita punya mata air. Ada, iya. Ya kan, kita di atas sana walaupun maaf di kawasan Taman Nasional ada perkebunan kopi. Iya. Ya kan, mungkin teman-teman udah main ke sana, maaf. Iya, teman-teman udah main ke sana. Nah, ini bagaimana potensi-potensi ini kita kemas. Kayak benar-benar nanti teman-teman masih waktunya agak panjang, nanti kita bisa naik ke atas. Teman-teman dari Pok Darwis Desa Seda ini sudah mulai membuka kembali trek sepeda downhill. Oh, ada. Iya, ini nanti endingnya di sini ya. Jadi ketika loading ke atas, biasanya kan loading ke atas ya, mereka turun dari ke sini, endingnya di sini. Nanti endingnya di sini. Jadi nanti ya mudah-mudahan di sini sering dengan berjalan waktu, kayak saya yakin teman-teman juga punya program bagaimana pembinaan terhadap UMKM-nya. Karena tadi udah bicara gadung, gadung. Ya, Pak, gadung. Banyak kayak jadi ketika mungkin di era modernisasi, ketika kita harus juga diversifikasi pangan, bagaimana singkong menjadi outputnya makanan apa kan seperti itu. Jadi gadung mungkin nanti kayak singkong kan kalau udah masuk supermarket jadi kasava. Kayak seperti itu. Iya, bisa. Oke, Pak. Ini kan menurut Bapak tidak bisa terlepas dari konsep konservasi. Ya. Nah, ini kan dibentuk berapa hektar Pak tadi? Ini 5 hektar, semuanya kurang lebih 5 hektar. Jadi kenapa disebut kita jangan menghilangkan konsep konservasinya? Di samping Buper ini jelas ini hutan yang masih asri. Iya. Mungkin jadi karena ini juga salah satu kebanggaan, bahkan ketika ini yang kita duduk ini ini dulunya gersang mungkin beberapa tahun ke belakang ini kita kalau dihijaukan kembali tuh ada kegiatan penghijauan kembali, direboisasi ya, ini udah mulai kelihatan bahkan tanaman-tanamannya sudah bukan tanaman endemik sini, kayak ini kan terbesi ini bukan tanaman endemik sini ya. Jadi ini tanaman yang ada bantuan dari kalau nggak salah dari Bapeda kemarin. Jadi ya apapun bentuknya kegiatan-kegiatan wisata di Seda mudah-mudahan
tetap bisa arahnya ke konservasinya akan tetap dikedepankan. Jadi ketika misalnya ada tanaman yang disulam itu juga nanti gantinya dengan tanaman lagi. Tapi ketika anggaplah itu kan hampir satu kayak ini nih di belakang kita kan ada tanaman albasia ya. Bukan berarti albasia ini tidak punya nilai ekonomis, tapi mungkin dari sisi estetik ketika ada di buper kayaknya kurang pas. Mungkin kita akan ganti dengan mungkin ficus, jenis ficus atau mungkin tanaman-tanaman yang nilai estetiknya lebih ada, lebih menonjol kayak gitu. Berarti kan nanti kan ini Pak, pemikiran membuat buper itu dari tahun berapa ya Pak? Kalau dari Tercetus mulai itu dari sejak Pak Kuwu yang sudah purna bakti kemarin itu 2018 dan di tahun 2019 mohon maaf di 2016 perencanaan, 2018 sudah mulai ya, berarti sudah sekitar 4 tahunan kurang lebih. Cuman kemarin waktu di 2019 20 dan 21 terkait pandemi COVID-19 ya semua agak sedikit terbengkalai ya. Semuanya ada peninjauan kembali untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang akhirnya karena pemerintah desa harus mengalokasikan BLT dari DD seperti itu. Cuman saya menyadari ketika saya punya keterbatasan ya, saya menggandeng putra desa juga namanya Pak Adi, kebetulan dia di konsultan dan dia juga arsitek. Jadi saya menggandeng ya, kami pemerintah desa menggandeng perencana ya, lahirlah site plan untuk tata ruang area lokasi yang mau nantinya diperuntukkan, mungkin kayak ini ruang servisnya, ini untuk mungkin area outbound, terus area kayak camping ground yang anak-anak SMA kayak gitu tuh, makanya sudah ada plotting. Cuman ya akhirnya karena memang di pemerintahan desa juga walaupun ada dana desa itu kan sangat terbatas karena alokasi dana desa itu ke seluruh bidang pembangunan itu kan harus dilaksanakan. Jadi memang untuk pembangunan buper ini baru sangat sedikit sekali. Jadi kalau dipresentasikan itu tidak ada 5% atau 10%-nya juga nggak ada, mungkin dialokasikan dari nada dede untuk ke pengembangan pariwisata. Makanya pemikiran kami di pemerintah juga ini bagaimana gitu kan ya. Tapi ya sampai hari ini memang kita belum ada langkah apakah kita mau menggandeng investor mungkin. Tapi ini jadi pemikiran kita di pemerintah desa terkait bagaimana percepatan pembangunan sektor pariwisata ini. Begitu. Jadi kalau misalnya di target 5 tahun sebenarnya siapa yang tidak ingin cepat, tapi dengan nilai, karena waktu itu ketika walaupun detail engineer-nya belum keluar dengan luasan yang 5 hektar, angka yang fantastis gitu. Mantap Pak, berarti emang harus butuh sumbangan dana sponsor dari pihak luar berarti. Betul. Jadi terkait itu ya ketika di pemerintahan, makanya kami dari pemerintah desa pun ketika anggaplah dengan kecilnya pengalokasian anggaran dari dana desa ya, akhirnya kami pun melangkah karena yang namanya sumber anggaran itu kan bukan hanya dari dana desa ya, jadi mungkin ada dana alokasi khusus yang dari kabupaten, kementerian. Jadi ya Pak Kuwu dalam hal ini tidak henti-hentinya lah melayangkan proposal bantuan bagaimana pengembangan sektor pariwisataan ini. Dan ya sambil jalan seperti yang teman-teman lihat, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada kami tetap melangkah dengan dana seperti apapun ayo. Dan satu hal, mudah-mudahan Pok Darwis Desa Seda ini bisa jadi motor penggerak bagaimana seluruh elemen masyarakat itu digerakkan menjadi bagaimana mereka ketika mereka sudah menyadari bahkan mungkin tahu bagaimana pariwisata ini penting ya, ketika mudah-mudahan sektor pariwisata bisa menjadi lokomotif untuk gerbong, menjadi lokomotif penggerak untuk semua kegiatan ekonomi yang sadar atau tidak nantinya bisa berimbas kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat kayak gitu. Terus yang saya bingung nih Pak, di Kuningan ini kan banyak banget nih buper ya. Terus apa ide buper tuh dari yaudahlah karena Kuningan banyak buper kita juga bisa lo bikin, atau dari gimana sih Pak? Pertanyaan bagus, luar biasa. Kita kembali kepada konsep konservasi. Teman-teman
saya yakin sadar atau tidak bahasanya simpel, nyontek ini pekerjaan yang paling mudah. Ya, Bener, saya yakin nyontek adalah pekerjaan yang paling mudah. Tapi saya yakin juga ketika anggaplah kita nyontek bukan berarti kita harus copy paste. bener. Cuman ini juga sebenarnya jadi pemikiran terlebih saya ya. Akhirnya mudah-mudahan ini karena Desa Sedap untuk mengembangkan wisata pun sebenarnya mohon maaf teman-teman ya. Jadi kita itu pun sedang menyusun. Artinya ketika anggaplah yang saya sebutkan tadi kita punya alam yang kayak gini. Kita punya potensi yang seperti ini tanpa menghilangkan konsep konservasi. Artinya, maaf, mungkin bisa disebut kayak tadi kita ikut-ikutan, iya. Tapi kalau jujur sadar atau tidak kita udah ketinggalan 10 langkah di depan. Iya, benar. Iya kan? Benar, benar. Kayak teman-teman udah nggak asik post selfie. Misalnya udah teman-teman kan udah nggak aneh kan? Iya, udah. Yang namanya mungkin foto selfie dengan gaya yang nyeleneh atau apapun. Tapi itu adalah dari bagian. Nah, tapi insya Allah sebenarnya kita punya satu konsep yang insya Allah ini akan menjadi yang punya nilai jual lebih, saya yakin. Terus Pak, ini kan saya tuh sebetulnya kan Kuningan banyak banget Uber. Saya juga setuju sih dengan konsep amati, tiru dan modifikasi. Ya, Artinya ya pasti ada sesuatu yang beda lah. Terus Ya. kalau di Seda ini ini saya setuju juga satu, Seda ini menurut pendapat pribadi apa ya? Ya. Hal yang kurang dari setiap desa itu mungkin menciptakan pasar. betul. Karena menciptakan pasar itu akan menguntungkan salah satunya UMKM yang ada di Seda. Nah, salah satunya adalah Buper ini menurut saya membuka buat teman-teman kayak misalkan lagi butuh kemah. Ya. Itu kan anak SMA banyak banget tuh. Apakah di sini bakalan ada kayak kopi-kopi Seda Ya. atau gadung atau bakal seperti apa sih, Pak? Jadi gini, di barat kita kan ada barat nih. Di barat kita itu Desa Cibuntu. Desa Cibuntu, siapa yang tidak tahu Desa Cibuntu kan? Desa wisata terkenal sampai se-Asia. Iya. Bahkan sebenarnya kita sudah ada semacam pembicaraan dengan Desa Cibuntu. Ini jalan ini yang kita duduk sekarang ini menuju ke Cibuntu. Oh iya, Pak. Ini akan disambungkan ya. Akan menjadi jalan poros desa yang nantinya ini kalau di konsep makanya tadi yang disebut sama bagaimana kita menciptakan atau membuka peluang market ya. Ini di sini tuh nanti datangnya dari sini, ini ada 2 jalur ya. Ya. Sepeda gunung dari sana sama dari sini nih jalurnya. yang sini yang bawah. Dan bisa juga dari atas. Endingnya akan di sini. Mungkin nanti ibu-ibunya bisa sama anak-anaknya karena ini nanti juga penataan ya. Mungkin di situ ada kolam renang dan segala macam. Jadi ibu-ibunya di sini main, jajan, bapak-bapaknya yang loading ke atas. Endingnya seperti itu. Jadi memang betul yang disebutkan sama tadi. Harapan ke depan ketika ini bisa sudah mulai terbuka, terbol up, bahkan menjadi salah satu bagian dari destinasi wisata yang ada di Kuningan yang nantinya bisa masuk ke dinas pariwisata yang sudah merupakan satu bagian daripada destinasi yang ada di Kuningan, sudah ada di peta. Kalau sekarang kan masih masih blank. Mudah-mudahan nanti dan akan nembus jalannya ke Trijaya. Dari balai desa yang jalan itu nanti akan nembus ke Trijaya. Oh, sana itu. Ya, nantinya mudah-mudahan ini akan menjadi jalur-jalur transit. Kayak gitu lah, dari sumber bisa naik ya. Dari sumber ini nanti bisa ke Cibuntu, dari sumber itu bisa ke Buper yang ada di Trijaya, dan mudah-mudahan satu hal tadi nanti di sawah-sawah sana itu yang di atas itu juga kami pemerintah sudah berpikir bagaimana tempat-tempat ini dibikin cottage ya, mungkin ada kayak bikin kafe, tempat ngopi, tempat kongko anak muda, karena sadar atau tidak itulah potensi pasar yang harus kita ambil gitu. Betulnya kalau dari saya sih untuk Buper ini udah cukup keren sih, Pak. Bapak udah mikir banyak banget dari mulai bikin cottage, gazebo, mungkin bakalan bikin pameran UMKM barangkali buat orang-orang lewat. Bisa. Jadi kayak gini satu potensi yang tidak menutup kemungkinan bisa kita kembangkan ya. Karena kebetulan saya juga di organisasi di Amati Radio di Orari. Oh, iya. Terus kebetulan saya juga suka main dengan The Cab Indonesia. Kebetulan saya di The Cab Cirebon.
nih teman-teman dari The Cave Indonesia Cirebon ini ada deh, udah cepetan bikin nih biar kita nanti bisa campingnya di Seda. Teman-teman Orari, why not, kenapa tidak, mungkin skupnya kabupaten dulu sekedar ada event mungkin hunting ya, ketika hunting frekuensi bisa di sini. Terus banyak sebenarnya potensi-potensi kayak gini. Bagaimana tidak terlepas daripada konsep konservasi, bagaimana wisata edukasi ini bisa kita ke depan. Jadi Pak kadang suka mikir juga tuh, ini tuh udah bagus banget, itu tuh apa yang salah, apa manajemennya yang salah. Nggak bermaksud buruk tentang perangkat desanya ya Pak. Betul. Ya maksudnya Indonesia tuh bener-bener lemah di manajerial ya. Saya mikirnya tuh gitu. Kembali kepada SDM ya, tentunya kembali kepada SDM. Tentunya SDM itu merupakan bagian penting. Tapi saya tetap punya satu keyakinan, ketika saat ini mungkin belum ya, artinya masyarakat belum begitu sadar. Justru PR dan pekerjaan yang berat sekali ya sebenarnya menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depan, dan kalau saya lihat dari SDM ini, mudah-mudahan suatu saat nanti ketika kalangan milenial sudah masuk di entiran pemerintahan desa, mudah-mudahan harapan besar nanti akan semakin lebih cepat motor ini bergerak seperti itu. Ini sebelum mengakhiri ini semua Pak, saya ringkas dulu ya Pak ya. Berarti kan ini kan untuk Seda sendiri secara khususnya ini pembangunan sudah, konsep udah mateng banget. Mungkin bakal dibikin kayak outbound, kolam renang dan sebagainya sudah. Untuk mengakhiri ini semua, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk mungkin pemerintah atau pihak luar, sponsor, atau bahkan ini mahasiswa seperti kita nih Pak, untuk bisa ikut berkontribusi gitu dalam pembangunan entah desa, entah masyarakat, UMKM ya atau sebagainya. Baik, mungkin di statement closing ya. Harapan kami pemerintah desa tentunya ketika Desa Seda sedang melangkahkan kaki menuju desa wisata ataupun apapun itu namanya, ketika sadar atau tidak sektor kepariwisataan ini sebenarnya sudah bukan rahasia umum, yang harapannya nanti akan menjadi yang seperti saya sebutkan penggerak daripada semuanya. Kami menyadari semua kelemahan, kekurangan di pemerintahan desa itu ada, bahkan mungkin bobotnya besar, tapi tanpa menghilangkan itu, artinya harapan besar kami kepada pemerintah, tentunya kepada pemerintah Kabupaten Kuningan, yang alhamdulillah terima kasih Pak Bupati, pada saat pengukuhan Pokdarpis pun Bapak bisa hadir. Sedikit besarnya kehadiran Bapak sudah bisa memotivasi masyarakat Desa Seda terkait bagaimana Desa Seda berkembang, bergeliat, mengembangkan seluruh potensi yang ada menjadi potensi-potensi yang nantinya akan membawa kepada keberhasilan desa, dalam tanda kutip masyarakatnya bisa menjadi punya kegiatan ekonomi produktif. Dan juga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, kepada Pak Kepala Dinas, Pak Kadis juga terima kasih atas supportnya. Di belakang ini sudah mulai Pak kami merangkak, dan jujur Pak, dari awal juga memang sudah disinggung bahwasanya ketika hanya mengandalkan dari APBDes ya mungkin berjalannya ngagereyem Pak. Tapi insya Allah mudah-mudahan atas support dari semua pihak, terutama dari pemerintah kabupaten, dinas pariwisata, dan harapan juga kami kepada Kementerian Pariwisata, kalau yang sudah maju dibantu itu ya udah nggak aneh Pak. Tapi kalau misalnya yang dibantu kami ini ya saya kira ya lebih baik, mungkin tepat sasaran. Itu mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan
tujuan mulia kami di pemerintahan Desa Seda untuk mengembangkan sektor pariwisataan yang insya Allah Pak, tanpa menghilangkan konsep Kabupaten Kuningan yang notabene Kabupaten Kuningan adalah kabupaten konservasi. Kami akan bersinergi dengan alam bagaimana mengembangkan sektor kepariwisataan yang tidak hanya semata materi semata yang kami dapatkan, tapi bagaimana kami mendapatkan materi dan juga secara umum dengan Kuningan hijau, Ciremai hijau yang menikmati bukan hanya orang Kuningan. Dan kepada teman-teman akademisi, harapan kami besar sekali. Harapan kami teman-teman akademisi dari semua universitas tentunya bisa membantu kami dan juga bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap baik itu perencanaan, baik itu pengembangan. Dan tapi jangan heran nanti teman-teman akademisi kalau misalnya kami sudah maju, teman-teman nginepnya nggak di rumah warga, jadi nanti ada kami cottage yang teman-teman harus bayar. Boleh Pak, boleh. Kayak gitu. Boleh. Tapi insya Allah ketika teman-teman memberikan kontribusi itu pun nantinya juga akan dinikmati bukan hanya orang Seda, tapi oleh seluruh warga yang ada di Jawa Barat. Karena Cirebon, Kuningan, Majalengka, insya Allah konsep wisata konservasinya Seda ini insya Allah akan menjadi bisa disebut ikoniknya Seda. Konsep wisatanya adalah wisata konservasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf tentunya dalam penyampaiannya dengan keterbatasan wawasan, mungkin pengetahuan dan lain-lain. Kiranya semua pemirsa ya atau yang mendengarkan bisa memaklumi. Dan mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, walaupun masih kayak gini, kalau sekarang free tapi minimalnya satu hal, saya itu jangankan untuk bayar ya, baru orang itu senang main ke Seda, orang itu jajan di Seda, sudah ada perputaran uang di situ. Silahkan datang ke Seda ya, insya Allah kami masyarakat Desa Seda menyambut semuanya untuk berkunjung ke Seda. Dan inilah Seda yang jadi kebanggaan kami. Partisipasi teman-teman semuanya, baik itu pengunjung siapapun, ide, saran, gagasan, bahkan kritikannya pun kami tunggu. Mungkin itu closing statement dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dede. Dan harapan saya pribadi, semoga ketika saya datang lagi ke sini setelah KKM, saya udah punya anak, istri, udah dapat nih ngelihat semuanya gitu ya Pak ya. Dan terima kasih dari saya, Gintara Agung Gunawan, selaku host dari kelompok 22 KKM UMC 2022, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.